Nah, kemudian disebutkan di sini, dilanjutkan di sini, beliau melanjutkan menceritakan tentang Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pembantu yang ikut sama ibu Rasulullah ketika Rasulullah pergi ke kota Madinah. Diceritakan di sini, fakanat Ummu Aiman wa ismuha Baraka al-Habasyiyah hiya hadinatan din Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati ummihi. Nah, Ummu Aiman dan nama aslinya, Ummu Aiman itu julukannya. Nama aslinya adalah Barakah al-Habasyiyah. Ummu Aiman ini adalah orang yang mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat. Dan dikatakan di sini Ummu Aiman ini dulunya adalah budak dari ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abdullah. Kemudian menjadi pembantu pembantu ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan yang memerdekakan Ummu Aiman ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Sayyidina Abdullah, ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua riwayat di sini tentang siapa yang memerdekakan Ummu Aiman. Dikatakan di sini waqad aslamat wa hajarat al-hijratain. Ya. Ummu Aiman ini kemudian termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, dan juga beliau ini hijrah dengan dua kali. Yang pertama beliau ini hijrah ke Habasyah dan kemudian hijrah ke Madinah. Wa manaqibuha katsirah radhiyallahu anhu, dan keutamaannya Ummu Aiman ini sangat banyak. Nah, disebutkan di sini Rasulullah Shallallahu dari Ibnu Abi Hantamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah mengatakan Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman ini adalah ibu setelah ibuku. Ini suatu keistimewaan yang besar ketika dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibunya. Nah, disebutkan di sini oleh di dalam kitab Al-Isabah di Ahwali Sahabah, Ibnu Sa'ad menyebutkan di antara keutamaan, kisah yang menunjukkan keutamaan dari Ummu Aiman, bahwa ketika lamma hajarat Ummu Aiman ilal Madinah, ketika Ummu Aiman ini berhijrah ke Madinah, amsat bil mansarafi dunar rauha ay aqbala 'alaiha al-masa wa hiya fi mawdi'in bainal haramain. Ketika itu sampai di sore hari dan beliau berada di satu tempat antara kota Mekah dan Madinah. Fa'atasat wa laisa ma'aha ma'un wa hiya sha'imah. Nah, ketika itu Ummu Aiman ini dalam keadaan sangat haus dan dia enggak memiliki air, dan ketika itu beliau dalam keadaan berpuasa. Fa'ajhadahal atos, maka beliau ini kehausan sampai rasa hausnya ini membuat beliau ini menjadi lelah. Fadulliya 'alaiha minas sama'i dalwun min ma'in firishain abyad, maka ketika itu turun dari langit ember yang penuh dengan air dan turun dengan tali yang berwarna putih ketika itu. Fa akhadatu fasharibatu hatta rawiyat, maka Ummu Aiman ketika melihat ember tadi langsung diambil dan meminum air yang di dalamnya sampai segar kembali, sampai rasa hausnya ini hilang. Fakanat taqul, nah Ummu Aiman ini mengatakan ma asabani ba'da dzalika atos. Setelah hari itu, setelah aku minum air tadi, aku enggak pernah haus lagi katanya. Walaqad ta'arratu lis-shaumi fil hawajir, dan aku pernah berpuasa, udah usaha puasa di hari yang sangat panas sekali. Fama atos tu ba'da dzalika syarbah, tapi aku enggak pernah merasakan haus lagi setelah aku minum air tersebut. Artinya setelah minum air tadi nggak pernah haus selama-lamanya. Sudah berusaha puasa, kepengen merasakan haus, nggak bisa, nggak haus. Nah, ini karomah ya, karomah dari Ummu Aiman. Juga disebutkan wa fi riwayat Ibnu Sakan, kharajat Ummu Aiman muhajiratan min Makkah ila Madinah wa hiya masyiyatun laisa ma'aha zad. Disebutkan di sini Ummu Aiman ini keluar berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dalam keadaan berjalan kaki dan dia enggak membawa bekal sedikit pun. Qalat falamma ghabatis syams idza ina'un mu'allaqun inda ra'si. Ketika matahari ini terbenam tiba-tiba ada satu wadah di depan mukaku, di atas kepalaku. Ya.
wa qalat wa laqad kuntu ba'da dzalika asumu fil yaumil har thumma atufu fis syams kai atis fama atastu ba'd. Nah, dikatakan setelah itu kemudian Ummu Aiman minum dari air tadi. Setelah minum dikatakan di sini saya ini puasa di hari yang panas dan aku ketika matahari dalam keadaan panas-panasnya aku jalan keliling. Ya. Supaya apa? Supaya aku kepengen merasakan rasa haus. Ya. Lama atau sepak, tapi aku nggak ngerasakan haus sama sekali. Jadi setelah minum air tadi, Ummu Aiman itu nggak pernah haus selama-lamanya. Nah, ini, subhanallah, ini karomah dari Sayyidatuna Ummu Aiman, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.